pamit kelilan. Tapi jenengan melihat. Nah itu hal-hal seperti itu, hal-hal yang orang nalar gue. Melihat sejarah tidak hanya dari satu sisi saja, karena selain fakta ada juga mitos dan legenda. Assalamualaikum, apa kabar? Ketemu maning karo nyong kancamu. Dan masih bersama Ngapak Tilas. Kali ini kita masih berada di area seputar Sendang Mas, Komplek Pendopo Alun-Alun Banyumas. Kita kepengen mencari tahu sisi lain dari sejarah Sendang Mas. Untuk itu kita telah berhasil ngobrol-ngobrol bersama Bapak Didit selaku petugas dan penjaga komplek area Sendang Mas Alun-Alun Banyumas ini. Mari kita simak terus videonya. Jangan di skip ya biar tidak gagal paham. Terus aku jenengan aslinya pun Kalau Didit asli Paliori. Nggih. Bang mereka mulai tahun 2018. terus nun sewu ngene malih anu tugas nang mriki napa niku? Kula tukang kebersihan, Oh, tapi iya. merangkap penjaga. Penjaga. Nah, juru kunci sumur masih wonten. Niku namine Pak Suliatun. Dalemen iki ringking Kecamatan Gresik. Oh, berarti sing bae. Iki jaman iki. Nekrin Mbah Datun. Angin sih nek riwayatnya legenda ini sih katanya sumur sing belakang itu wilayah sama yang memberikan, tapi nanti orang yang anu istilah jaring zaman yang bubur di pekerjaan iklan ingkang suci sih bisa numpak di karo penjualan. Jadi kalau Pak Mardoko pun misalnya arep bolanya belum tentu. Iya. Ya, karena ceritanya zaman Belanda gue itu mungkin diburu-buru Ditutup. jadi ditutup karo kasur. Nah, kuncinya ganu anak Sing sumur asli sing kecil tutup sampai sekarang berarti. sampai sekarang. Kuncinya ada, jadi sing tahu menangis dan itu wujudnya tombak. Nah, tombak itu jadi ruangan sing anak istilah sumur gue disopi jajanan pasar mupeng. Nah, terus kuncinya digeletak. Jadi melaku. Misal kayak papa dia mandi meter dari sana. Tapi orang saben wong sembarang wong bisa dimot karo dalam sumur. Masalah tahu anak riwayat, wong ora pakai deleng sumurnya melu deleng akhirnya wong itu. Nek ngapunten ya. Dhisik kan aku zamane banyak. Terus zaman Kowe kok bisa kowe? zaman istirahat aku dolan ngene terus aku suruh Iya, acara pegangan. terus dolan ngono terus aku buka kain ya. Aku ngomong iki bangunnya tau gak? Nah, buang dukun sini bu sapa itu merek Melayu mas jenengan berubah ini ya di kakun itu bocah lebih nah waktu gue aku takut loh bangunnya aku seru orang-orang itu orang ada jadi pas aku bilang kan bangunnya di bentar pas orang itu orang masuk. Jadi itu apa rezekinya? Neknya marani kayak dia. Jadi jere ku rezekine kowe bocah ngendi wis ditakoni. Nek kayaknya ya wong bodoh nyong ya, orang wong pintar maksudnya. Jadi neknya wong bodoh ya iki bae lah, ngarep gampang nek kemangsan terang wong duwe iki jerone kurang lebih 2 meter nganti 3 meter.
Lah gue nek mangsan terang wong anu sumur nang komplekane ya tetek ya kono kosong. Tapi nek mangsan udan sumur-sumur manjat akeh banyune nang kono iki. Tapi yang pernah sejake ngene kan wong anyar 2012 nganti tau sepisan-pisane wong hidup mangsan terang gue oli. Jadi bapak ibu karo putrane ya jam yak meneh pas ning sebelum berjarak kan sumur mangga tapi ning niki mangsan terang wong anu kula wong bodho ya. Nek misalnya anu sumur pada cetek ya kono satong jerone kurang lebih 2 meter 3 meter. Ya mboten apa-apa lah kalau pada ziarah terus bapak ibu jimat kosong terus putra jimat oli anak sendok. Nah baru bapak ibunya penasaran jimat protakan ping bolak-balik ora oli pasrah ning putrane maning jimat oli setengah sendok maning pas niki wonten toyane terus sakene jenengan ngono. Lha wis umur-umur sepisan-pisan. Terus baru-baru gue aku dituntun kan maringan anak wit pasang gede banget mas. Mana yang kalau nada? Iya. Aku kuwi kalau nada gue. Sing lagi maringan. Karena kayaknya harus ngajar kunci ada monggo apa cukup ini. Nah, dulu ketika membantu Pak Surya niku nyono wong orang ngerti ya wong bodoh. Sing nemune hal-hal sing ora genah. Ayo orang nabi. Ya, contoh misalnya nemu cerita karo bapak. Lagi ndongan nang sumur. Ya wong yang anu biasane nek nang sumur ya ora pur mbah ngalawan kok ya melu yo. Nah, sekujuk ana sing rawuh mbok sapa kowe. Langsung ngerti mlebu set anteng langsung bapaknya ya bisa suarane malik dadi wong wadon. Aku ini yang pertama bisa salam. Jadi misalnya kayak gitu. Terus nanya tak jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nanya matur nuwun yang kula teng mriki sembrana nggih kula nyuwun. Yang bisa apa gue nyanu bener bisa weruh langsung. Terus maning rombongan. Timbang itu anak sing tahu. Lah gue ya pertama salam, cuman karena mungkin belum mengenal agama jadi kula nuwun. Tak jawab assalamualaikum ya ra gelem. Tak jawab monggo sampe ngomong kesuwun. Ini iki Mas. Ini ora bisa apa-apa. Ya sak rombongan dia sing dalem mari. Bisa dan dia mari puasa. Ya bener. Aku ya wedi mbok ngasih dedine nang sing puasa. Tak jawab nggih yang matur nuwun. Nasihatipun kula teng mriki sembrana nggih nyuwun pangapura. Ya wis aku tak pamit kelilan. Lalu kan jenengan melihat. Lah itu hal-hal seperti itu kowe hal-hal sing ora nalar kowe. Terus Tahun niku napa sing jadi napa kala nagar kuwi. Kalau nada. Itu ceritane pripun? Dadi ganuan asem gede nang pojokan. Nah kowe bareng di bangun taman dong kena sialus kan wit asemnya kudu di rubunan. Nah terus ana wong sing dinehi petunjuk supaya nek kon luhur hilang. Jadi akhirnya digawekna kaya apa jenengane petilasan. Petilasan tempatnya nang pojokan kana kulon. Lah yang kalau ada pun itu menurut cerita itu ada dua dalam artian seperti ini dibagi dua satu namanya Eyang Naga Bentar perwujudan ular naga bertempat di pojokan sana satunya lagi Eyang Naga Jenar berada di pojokan wetan itu perwujudan burung Garuda. Nah menjadi satu kesatuan menjadi namanya Eyang Kolonada. Nah tugasipun beliau itu dulunya untuk nampik sampai kolong. Terus di pendopo sana ada Saka Guru satu yang tidak boyong ke Purwokerto, itu juga ada leluhur di situ namanya Eyang Cakrabuana. Kalau orang-orang yang punya kebatinan biasanya menelaah menyebutnya seperti itu. Terus di sebelah baratnya lagi ada makam kecil namanya Eyang Putih. Itu orang-orang pada menyebutnya. Tapi pernah ada orang Jawa Barat datang ke situ, beliau menyebutnya bahwa ini petilasannya Prabu Siliwangi.
kan namanya hal-hal seperti itu kan wong nyongan wong bodoh ya ora ngerti ya manut bae sing yang penting ya itu leluhur pernah datang ya mulailah ke orang karena saya tidak bisa melihat langsung itu supaya kalau di sini itu bukan hanya di Sumber tapi ada di tempat-tempat sana itu kalau ada tamu ya ditunjukkan siapa tahu mereka mau mendoakan berdoa itu seperti itu akhirnya kan kalau misalnya pas kecendake nang nyong ya nanti cerita kabeh ya gue lebih enak di sini seperti itu lah. Kalau pengen tahu sejarah atau babat mengenai Sumber Mas Banyumas itu ada museum wayang nggak bisa belajar di situ. Di situ malah sejarawannya guys istilahnya bisa berpadu guys. Kalian Banyumas itu banyak versi kayak gitu. Nah kayaknya kan ibaratnya kayak gitu sing dengan dikanin nang leluhur kayak giye sinang buku kayak giye nah jerawan iki sing kayong mandar memper nah gue sing ambil titik tengah gitu lho. Jadi kok misalnya leluhur ngomong ke Banyumas kayak kanu anak banjir bandang sing legendane petik mangan manggar kau nang buku anak nang ke jerawan ki cerita anak oh ya gue sing terjemah aduh bisa di itu pertengahan itu yang ada bikin itu pintu masuk gitu. Nah itu kan ada tugu terus tugu itu menuju Rukunji Sumur Masnya itu istilahnya pintu gerbang menuju ke Laut Selatan. Apabila mau bertemu dengan Bunda Ratu Kidul bisa nanti duduk di sana menghadap selatan berdoa atau yang punya kebatingan bisa silaturahmi nanti bisa langsung melihat Bunda Ratu. Itu enggak orang sembarangan ya monggo jenengan enggak apa-apa nanti tinggal ya gimana komunikasi sama mereka seperti itu. Ini karena Buddha sini dulunya yang 4 bolong-bolong tuh mana karena Buddha yang terus karena yang sering buat kunjungan orang itu yang paling itu ini Sumur Mas karena Sumur Mas sudah melegenda sampai ke mancanegara bahkan dulu dari Malaysia dari Brunei datang ke sini hanya untuk melihat Sumur Mas. Terus yang dari Kalimantan juga rutinan setiap tahun datang ke sini ya mungkin sugesti mereka karena istilahnya apa yang diajarkan mereka sewaktu berdoa di sini sudah terkabul mereka setiap tahun datang hanya untuk berterima kasih seperti ini setiap tahun itu ya sudah dirutinkan diagendakan kayak mungkin usahanya lari lancar atau mungkin karirnya naik seperti itu. Makanya kalau saya di sini istilahnya maju ngangsuk kau bareng ya, malah kepenak jadi nyamuk wong pintar nyamuk bodoh jadi maju ngangsuk kau bareng kan tuh penak tapi daripada nyamuk ngaku wong pintar malah jebul orang ngerti apa-apa ya. Terus yang sering orang berkunjung itu malam apa? Kalau biasa kalau kejawen itu kalau nggak Jumat Kliwon ya Selasa Kliwon. Oh, berarti umum lah ya? Iya umum, tapi kalau saya orang Islam ya semua hari itu. Iya. Nah kalau orang Banyumas itu kadang ada yang pantangannya itu hari Sabtu Pahing. Sabtu Pahing itu pantangan. Pantangan umum. Iya karena Sabtu Pahing itu legendanya dulu pas meninggalnya itu Adipati Wargotama I. Adipati pertama itu Adipati Wargotama I bukan Wirasaba ya itu Adipati Wirasaba. Adipati Wirasaba nama lainnya itu Adipati Wargotama I. Dulu sehabis menghadap di Kesultanan Pajang menghadap Joko Tingkir aliasnya siapa ya anu kelahan ngerti ini Joko Tingkir jenengan aslinya anak gue jane. Jadi habis menghadap itu karena beliau Adipati Wargotama I difitnah sama Demang Toyareka. Nah akhirnya sama Joko Tingkir itu diutuslah prajurit untuk membunuh Adipati Wargotama I. Nah pas Adipati Wargotama I dia pulangnya dia punya istilahnya teman di Kabupaten Kebumen. Terus dia singgah di tempatnya teman tersebut. Gak taunya rumahnya Balai Malang. Terus dia disuguhi makanan pindang banyak, daging angsa yang dikelompok. Terus pas harinya Sabtu Pahing, hari naasnya beliau mau meninggal. Pas waktu dia lagi makan,
prajurit dari Kasultan Pajang melihat, terus istilahnya nanti kalau udah makan selesai saya bunuh, karena dia udah istilah mau fitnah Jawab Tingkir seperti itu, karena memberikan anak perempuannya yang sudah tidak gadis, sudah tidak suci, tidak ada perawan, padahal masih gadis, masih suci, masih perawan, karena fitnahnya demam toyaka itu akhirnya Jawab Tingkir kepancing seperti itu. Jadi kepercayaan orang Banyumas nggak boleh makan daging banyak, sama hari Sabtu nggak boleh pergi gitu. Iya, Sabtu Pahing. Terus sama jangan bikin rumah balainya balai malang. Balai malang itu istilahnya apa ya? Balai yang memanjang apa ya? Jadi misal rumah ke sini, balainya ke sana, gitu loh. Maksudnya tidak singkur dengan rumah. Saya pernah dapat informasi istilah balai malang itu balai yang mungkin seperti versinya apa ini, terus ada lagi kalau menurut guru saya itu bikin rumah itu mulutnya jangan. Nah itu mungkinnya bisa. Jangan mulutnya ngikuti sinar matahari. Kudunya ngadepet mulun ngetan. Tawannya. Ya bisa seperti itu. Itu juga cerita dari bupati pertama. Iya. Kalau babatnya yang Naasnya gitu ya. iya, naasnya kalau babat Banyumas yang sebenarnya ya paling di museum ada bukunya dari kerajaan Majapahit bertemu dengan Pajajaran itu. Berarti ini wonten gandengnya kali pasir luhur. Ya karena kan Raden Jokowi bupati pertama kan bapaknya itu kalau nggak salah Banyak Cokro. Nah Banyak Cokro itu kan istilahnya kalau nggak salah itu maka keturunannya Kamandaka. Nah Kamandaka itu berasal dari Jawa Barat. Jawa Barat Prabu Siliwangi. Iya lah Prabu Siliwangi putranya itu anak perempuannya itu dinikahkan dengan orang dari kerajaan Majapahit. Nah itu sampai berembetnya ke sini. Kasih dulu ya sih anak runtutan ceritanya banyak seperti itu. Kalau dari versi juru kunci Dawuan itu Bupati Merapat pertama itu Jawa Kayuman itu muridnya yang Lambak ya Pak? Itu yang Lambak gurunya. Iya maksudnya Bupati Merapat itu. Iya muridnya, iya gurunya yang Lambak. Tapi kalau kata orang kalau di Jawa Barat itu yang Lambak itu Ciungwanara. Ciungwanara dulu nyemplung ke laut, terus akhirnya beliau mentasnya kalau nggak salah di dekat pantai sini, terus jalan-jalan, akhirnya sampai seda di Desa Dawuan. Terus dia nggak mau di istilahnya disebut Ciungwanara. Nggak mau di itu ya apa? Cungkup. Iya, dia hanya mau disebut Mbah Lambak. Seperti itu. Ciungwanara kan ada legendanya. Lu ngomong Nah ini mumpung udah terang, jalan-jalan ke tempat lu sini ya monggo. Nanti saya pandu. jenengan lagi ada waktu. Terus kalau yang istilah punya kebatinan mau sowan ya silahkan, nggak ada salahnya. Indonesia, tanah airku, tempatku berteduh.